Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Mikhail Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2 pada pembelajaran 6. Baik, kita mulai saja. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Ayo membaca. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowed, Delhi, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, pada abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis, seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Nah, pada kesempatan ini kita diajak seperti biasa ya, membuat topik masalah, kemudian deret penjelas, kemudian kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Nah, di sini kakak sudah coba buat dari teks eksplanasi yang kita buat. Yang pertama itu topik masalah. Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Untuk deret penjelas, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowed, Inggris. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Kemudian, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Deret penjelas. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan mencampurkan grafit murni dengan tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Untuk kesimpulan dan pesan, pensil menjadi benda yang sangat penting hingga saat ini. Jika tidak ada pensil, kita akan kesulitan ketika lagi belajar. Kita juga tidak bisa membuat karya tulis,
seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, adik-adik, ini adalah informasi penting dari tes eksplanasi yang telah kita baca, dan di sini kakak sudah membuatnya dari paragraf 1 hingga paragraf keempat. Tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, adik-adik, di tes eksplanasi yang telah kita baca tadi ada beberapa kalimat yang bercetak miring ya. Nanti adik-adik silakan diperhatikan lagi dan diamatin. Dan di sini kakak sudah membuat beberapa kata dan kalimat yang bercetak miring. Contohnya itu gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, ini adalah beberapa kata-kata yang telah kita temukan yang bercetak miring dari tes yang telah kita baca. Kewajiban dan tanggung jawab. Nah, adik-adik, di sini ada cerita mengenai Ani ya. Dan di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari ini, dan kakak juga sudah memberikan jawabannya di pembelajaran sebelumnya. Dan di sini kakak hanya mengingatkan kembali lagi mengenai jawaban dan manfaat kewajiban, kemudian dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Nanti adik-adik boleh dibaca-baca lagi ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar. Dan ini juga adalah jawaban dari beberapa pertanyaan yang dimana pada pembelajaran sebelumnya telah dijawab ya. Nanti adik-adik tinggal mengulang saja. Dan ini jawabannya. Semoga adik-adik ingat lagi di pembelajaran sebelumnya. Kakak langsung memberikan jawaban saja ya. Tidak perlu lagi kita bahas ya, karena di pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas. Dan ini juga sudah pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, ini contohnya, tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapat. Nah, nanti adik-adik boleh tulis nama sendiri di sini. Nah, nanti tinggal buat saja dampak jika bertanggung jawab, kemudian manfaat kewajiban, dan dampak jika tidak bertanggung jawab. Dan pada kesempatan ini juga kakak sudah memberikan jawaban alternatif ya. Dan ini adalah mengulang kembali pembelajaran sebelumnya ya. Kalau tidak salah kakak di pembelajaran kedua ya. Baik adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.